Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, jamaah Majelis Ta'lim Hasanah. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang sebuah tema yang cukup penting bagi kita semuanya. Di antaranya adalah tema untuk bagaimana agar Allah memudahkan untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa tidak ada cita-cita yang paling tinggi untuk kita sebagai seorang muslimah kecuali kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Dan surga itu adalah tempat yang abadi. Di sana tidak ada kita merasakan sakit, di sana tidak ada kita merasakan lelah, di sana tidak ada kita merasa kecewa. Di sana adalah tempat yang paling indah untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Dan untuk meraih surganya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Rasulullah SAW juga telah memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita akan belajar bersama biidnillahi ta'ala. Dan saya hari ini insyaallah tadi sambil menunggu Ustadz Hanan Yasir, tadi kami sudah siap, saya sama Jidah sudah siap untuk berangkat, beliau masih ada tamu. Ya, saya tadi berpikir membawa 3 buah buku berbahasa Indonesia. Jikalau di antara teman-teman ada yang mau pinjam buku yang berkenaan dengan menuntut ilmu, boleh untuk mengisi liburan, tapi pekan depan di bawah. Ya, yang saya bawa ada bukunya Syarah Adab dan Manfaat Menuntut Ilmu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian Panduan Lengkap Menuntut Ilmu juga karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilengkapi dengan lebih dari 100 solusi. Dan yang ketiga adalah Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, yaitu Panduan Menuntut Ilmu karya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati apa yang telah ditulis oleh Syekh Utsaimin dan Syekh Yazid, dan semoga Allah meluaskan kubur mereka, menjadikan apa yang telah mereka tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, serta semoga Allah menerima segenap amal ibadah mereka. Amin Allahumma amin. Kenapa saya bawakan 3 buku ini teman-teman? Karena ternyata di antara adab dalam menuntut ilmu sebelum kita belajar adalah kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana caranya. Bukankah ketika seseorang ingin bekerja di sebuah tempat, dia harus punya skill, dia harus punya ilmu, bagaimana cara agar lebih profesional dalam bekerja? Maka begitu pula ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita butuh ilmu. Dari mana kita belajar? Bisa dari berbagai macam kitab-kitab, dan kitab ini yang akan memandu kita untuk lebih mudah dalam mencari sebuah ilmu. Ya, sengaja saya bawakan kitab yang berbahasa Indonesia. Kalau teman-teman mau yang berbahasa Arab juga ada di rumah, silahkan.
Ya, tinggal bilang, Ustazah saya nggak mau yang bahasa Indonesia, terlalu tebal kata teman-teman ya. Maunya bahasa Arab, boleh, saya ada di rumah. Nah, jadi ini memang kalau bahasa Indonesia tuh gini, bahasa Arab setengah dari kitab dari buku ini, bahasa Indonesianya lebih tebal. Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau pengen baca buku lebih cepat, itu bahasa Arab lebih cepat. Ya, kenapa? Karena lebih tipis. Ya, kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi lebar kali panjang. Ya, saya doakan semoga suatu hari kelak ya teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami kitab-kitab berbahasa Arab. Amin. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan mengambil sebuah pelajaran ya dari hadis 100 hadis populer, yaitu hadis ke-47. Boleh dibantu Mbak Isti dibacakan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yastamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Bagi riwayat Muslim. Baik, terima kasih Mbak Isti, jazakillahu khairan, barakallahu fi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah penggalan dari sebuah hadis yang cukup panjang. Dan ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena kita ketika menghafal hadis yang ada di kitab ini, yang ada di 100 hadis populer itu memang sudah dibuat oleh penyusun kitab ini untuk dihafalkan. Masalahnya kan kalau kita sudah sampai di sini nggak dihafalkan ya. Dan saya coba untuk melihat hadis yang lebih panjangnya. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Bismillah. Hadis ini, hadis yang panjangnya teman-teman, bunyinya bagus sekali. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan min turuqil jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Yuk kita pelajari bersama-sama. Bismillah. Jadi begini teman-teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan kepada kita, dan ini kebaikannya untuk kita semuanya. Setiap apa yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan, dari berbagai macam amal saleh, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Dan ini yang seharusnya memotivasi kita untuk terus berbuat kebaikan. Ya, apa kata baginda Rasulullah SAW? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia. Lihat, kesusahan seorang mukmin itu misalnya apa, Bu Eko? Misalnya apa? Kesusahan kelilit utang misalnya, atau ada orang nggak punya beras, ya mau buat makan hari ini nggak punya beras. Itu ada loh zaman sekarang ibu-ibu. Jangan kira semua orang yang ada di sekitar kita itu semuanya punya beras untuk bisa dimakan pada hari ini. Ada beberapa orang yang dia nggak berani minta-minta tapi memang nggak punya beras yang bisa dimasak.
Maka barang siapa yang dia menolong orang lain atau melapangkan satu kesusahan seorang hamba Allah di dunia, maka Allah akan berikan balasan untuknya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ingat, balasan yang akan didapat oleh seseorang yang membantu kesusahan saudaranya, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesusahan pada hari kiamat. Kesusahan pada hari kiamat contohnya nopo ibu-ibu? Adanya sirat. Kemudian berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihisabnya amal-amal ibadah seorang hamba. Berdirinya seorang hamba dan didekatkan sedekat-dekatnya dengan matahari. Itu kan kesusahan pada hari kiamat. Nggih mboten? Nah, barang siapa yang dia hobinya, subhanallah, meringankan kesusahan seorang hamba di dunia, maka Allah akan jamin hamba ini dibebaskan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Sehingga ketika kita menolong orang lain, ketika kita melapangkan kesusahan orang lain, maka ingat balasan ini. Ya, tadi pagi saya melihat video acara hitanan masal. Kemarin walillahilham, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendukung acara kami. Jazakunallahu khair. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Masya Allah, Allahumma barik. Ya Ahad kemarin. Kemudian alhamdulillah oleh tim dibuatkan video. Di video itu ada seorang ibu-ibu bilang begini. Teman-teman mungkin bisa lihat di IG Ustadz Hanan Yasir ya. Kalau enggak, Mutiara Hikmah Peduli. Itu ada ibu-ibu yang bilang begini, terima kasih sudah dibantu anak saya untuk hitan, karena memang kalau saya mau menghitankan anak saya nggak punya biaya, katanya gitu. Ya Allah, ternyata masih ada loh ibu-ibu orang yang mau menghitankan anaknya tapi nggak punya biaya. Dan yang lebih membuat hati saya itu ini ya, kasihan tuh ada ya bapak-bapak bawa anaknya laki-laki, usianya sudah tidak lagi kecil, sudah belasan tahun. Dari data yang masuk kemarin paling besar usia 13 tahun. Mbak Mia yang 13 tahun datang nggak kemarin? Datang kayaknya. Karena yang mengundurkan diri satu ya, yang usia 7 bulan. Dan yang paling kecil 1,5 bulan. Ya kemarin yang hitan. Dan dari anak yang di bawah itu, yang usianya sudah cukup besar itu, saya lihat ya, habis hitan ibu-ibu. Itu naik motor dengan ayahandanya. Bisa dibayangkan enggak? Habis hitan, naik motor, ya duduknya gimana? Apakah duduknya ke posisi kayak perempuan? Enggak, duduknya langsung kayak posisi laki-laki itu. Ya Allah, artinya apa? Artinya bapak ini benar-benar memang pengen menghitankan anak, kayak sudah dengan apapun, ya dijalani, ya nggak harus punya mobil, nggak harus nyewa Grab. Masya Allah. Dan saya melihat di videonya itu anaknya ini karena kepanasan ya, dia bawa jaketnya ditutupin. Berarti mungkin penduduk sekitar nggak jauh, ya maksudnya kalau jauh kan biasanya pakai helm. Tapi ini nggak pakai helm, berarti penduduk sekitar tempat kami. Ya. Nah, ketika teman-teman semuanya ya tahu bahwa ternyata ada banyak ibu-ibu yang pengen menghitankan anaknya, tapi nggak punya biaya. Ya, sampai ada anaknya usianya 13 tahun belum dihitan. Dan memang kenapa teman-teman hitan itu di Indonesia itu kalau hitan mandiri ya itu kan cukup mahal ya biayanya. Ya. Maka subhanallah hitanan masal ini membantu banyak orang ya. Dan mohon didoakan teman-teman, mohon kami didoakan oleh teman-teman semuanya, semoga kita bisa melanjutkan acara-acara yang serupa seperti kemarin di tahun-tahun berikutnya ya. Amin, Allahumma amin. Karena kami ini baru perdana mengadakan hitanan masal, dan ternyata dari testimoni para orang tua ya ketika ditanya ya, kemudian ditayangkan di video itu, mereka tuh benar-benar tulus mengucapkan terima kasih telah dibantu gitu ya. Bahkan kemarin saya menginfokan ada satu anak yang dihitan berasal dari keluarga non muslim datang ya. Saya dan Mbak Mia waktu itu yang menyambut ya Mbak Mia ya. Beliau bersama ibunya datang, terus beliau bilang, maaf saya terlambat, kami dari gereja gitu ya Mbak Mia. Terus kita pada melongo, ini berarti ada orang non muslim ya gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga ibu itu, ibu yang datang untuk menghitankan anaknya, kita doakan bareng-bareng. Semoga suatu hari kelak Allah berikan hidayah masuk Islam. Amin. Kita nggak pernah tahu hidayah Allah itu menyapa seperti apa. Tapi yang jelas ternyata ibu ini percaya
Ya, kepada kami selaku penyelenggara, ya, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah baik kepada anaknya ataupun kepada ibunya. Amin. Allahumma amin. Ya, baik. Ala kulli hal, teman-teman, kalau kita melihat kesusahan pada diri seorang muslimah, mari kita bahu-membahu bergotong royong untuk bisa melepaskannya. Dan ketahuilah tidak ada balasan yang lebih baik kecuali Allah akan melepaskan apa kesusahan-kesusahan kita pada hari kiamat nanti. Ya. Baik. Kemudian wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, urusan seorang hamba Allah di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Lihat, kalau tadi melapangkan kesusahan, Allah lapangkan di akhirat kesusahan-kesusahan kita. Tapi barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, artinya ketika kita tahu ada teman kita ya butuh bantuan, kemudian kita memudahkan urusan orang lain, maka sesungguhnya Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Termasuk dalam bab apa saja, jual beli boleh, dalam bab belajar ya boleh, dalam bab acara-acara yang lain juga boleh. Ya, jadi kaidah yang berlaku dalam agama kita itu begini: kalau bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Bukan kebalikannya, kalau bisa dipersulit, kenapa dimudahkan? Kalau bisa dipercepat, kenapa dilambatkan? Bukan kalau bisa dilambatkan, kenapa dipercepat? Kan beda kan? Ya. Jadi kita ini begitu. Ya, mindset kita jangan dirubah. Walaupun mungkin ada orang-orang yang sudah terkena mindset, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya? Itu bukan bagian dari syariat Islam. Ya, agama kita yang mulia diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sebuah kaidah, kalau kita bisa memudahkan orang lain, kenapa kita harus mempersulit? Ya, sehingga kita sebagai kaum muslimin merasakan bahwa Islam itu adalah agama yang memudahkan urusan umatnya. Ya, dan jadilah orang-orang yang suka memudahkan orang lain, sehingga nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan kita di dunia dan di akhirat. Bukankah kita senang, teman-teman, kalau urusan kita dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat? Pasti senang. Begitu pula orang lain. Kalau orang lain senang dimudahkan urusannya oleh kita, maka kita lebih senang apabila urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Subhanallah. Barang siapa yang mengetahui aib seseorang, maka hendaklah ditutup aib tersebut, dan ketika dia menutup aibnya saudaranya untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalaulah aib kita tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak ada satupun dari teman kita yang mau bergaul dengan kita. Terkadang teman kita menilai diri kita itu baik bukan karena kita hebat, tapi karena Allah Dat yang maha baik yang menutup aib-aib kita. Dan barang siapa yang telah ditutup aibnya oleh Allah, maka jangan sekali-kali membuka aibnya di hadapan orang banyak, karena dia sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, teman-teman, banyak di antara kaum muslimin zaman sekarang yang mereka justru berbangga-banggaan telah melakukan maksiat kepada Allah dan diviralkan di sosial media. Banyak nggak kira-kira zaman sekarang? Banyak. Ya, joget-joget itu kan nggak baik. Tapi ternyata banyak juga di antara kaum muslimin yang memviralkan dirinya bahwa aku tuh bisa joget, gitu ya. Bisa apa? Misalnya zaman sekarang, bisa karaoke, atau misalnya naudzubillah summa naudzubillah. Zaman sekarang, naudzubillah, ada orang berzina. Orang berzina itu kan dosa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, maka seharusnya dia tidak membuka aibnya. Zaman sekarang banyak di antara anak muda yang justru dia berbangga-banggaan mengatakan kepada temannya bahwa aku tuh sudah berzina dengan fulanah. Ya, seakan-akan orang yang bisa berzina itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Ya, dan ini menjadi sebuah hal yang seharusnya menjadi PR untuk kita dalam mendidik anak-anak, bahwa kalau ada aib, baik
aib itu ada pada diri orang lain atau pada diri kita, sebaiknya tidak dibongkar. Kenapa? Karena barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka ia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menolong hambanya ketika hamba ini menolong saudaranya. Jadi di antara kunci datangnya pertolongan Allah, tolong dicatat baik-baik. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, di antara kunci datangnya pertolongan Allah, maka di antaranya adalah ketika kita menolong orang lain. Sudah, itu kuncinya. Kalau kita pengen hidup kita banyak ditolong oleh Allah, banyak-banyaklah menolong orang lain. Masya Allah. Ini keren banget ini ya. Kalau kita bisa ambil benang merah, kalau kita pengen dimudahkan oleh Allah urusan kita, mudahkan orang lain. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tolonglah orang lain. Kalau kita pengen ditutupi aibnya oleh Allah, tutupi aib orang lain, gitu kan ya? Masya Allah. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang dia menempuh sebuah perjalanan untuk menggapai sebuah ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini yang akan kita bahas lebih dalam pada hari ini. Ya, di dalam riwayat lain ibu-ibu disebutkan bukan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tetapi di hadis lain waman salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Bukan waman salaka tariqan, kalau di sini waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dalam riwayat lain waman salaka tariqan yatlubu. Kata yatlubu itu sama saja. Dan dalam riwayat lain ya bukan memakai kata sahalallahu lahu bihi tariqan, tapi salakallahu bihi tariqan. Jadi ada perbedaan. Pada riwayat awal bagaimana ibu-ibu? Man yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa di sini lanjutannya? Sahalallahu. Oke. Ada lagi riwayat lain, man salaka tariqan. Bukan yaltamisu tetapi yatlubu. Yatlubu fihi ilman. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu tariqan min turukil jannah. Sebentar. Salakallahu bihi tariqan. Salakallahu bihi. Bismillah. Salakallahu bihi. Sama aja. Ya. Jadi ada perbedaan antara kata sahala dan salaka. Ada perbedaan antara kata yaltamisu dan yatlubu. Tapi maknanya hampir sama. Ya. Hanya ada dua riwayat yang berbeda, kata yaltamisu dengan yatlubu dan sahala salaka. Boleh ditambahkan. Sehingga nanti kita tidak bingung kalau pas dapat riwayat yang berbunyi yatlubu. Ya, karena kalau di sini yaltamis. Sudah? Baik. Maka barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan menuntut ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menempuh perjalanan menuntut ilmu hakiki. Hakiki itu maksudnya bagaimana? Misal panjenengan semuanya, ibu-ibu semuanya dari rumah masing-masing menuju ke Masjid Mutiin. Ini namanya menempuh perjalanan. Nggih mboten? Nggih. Atau para ulama zaman dahulu kala mereka rela berjalan jauh dari kota ke kota lainnya atau dari negeri ke negeri lainnya.
Kita pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menuntut ilmu dari kediaman beliau waktu itu berada di Madinah menuju ke Yaman. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah beliau menuntut ilmu menuju ke Madinah. Kita tahu Imam Malik bin Anas juga pernah menuntut ilmu ke luar negeri, ya. Dan para ulama-ulama yang lainnya. Dan ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang bersemangat menempuh perjalanan menuntut ilmu. Kalau teman-teman bisa membeli buku, itu saya ada di rumah. Bukunya judulnya Rihlah Talibul Ilm, perjalanan menuntut ilmu. Bagaimana para ulama, kisah-kisah heroik para ulama dalam menuntut ilmu. Itu perjalanannya seperti apa, kita bisa baca. Jadi healing kita pada liburan ini teman-teman diantaranya adalah membaca. Ya, dengan membaca kita bisa bertambah ilmu kita. Dengan membaca kita bisa luas ya wawasan kita. Ya, dan diantara bacaan yang mesti atau yang saya sarankan adalah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Itu bagus banget. Ya, baik. Yang kedua, ya, yaitu secara ma'nawi. Jadi menuntut ilmu itu yang pertama secara hakiki, yakni adalah kita berjalan ya dari satu tempat ke tempat berikutnya, dari satu negeri ke negeri berikutnya, dan yang kedua adalah secara ma'nawi. Secara maknawi itu seperti apa? Secara maknawi itu teman-teman, diantaranya kata para ulama adalah al-ma'nawiyah al-mu'addiyatu ila husulil ilm. Yaitu seperti misalnya teman-teman membaca buku, membaca kitab ya, di rumah masing-masing. Jalisan, duduk. Saya duduk, saya murojaah, saya belajar. Nah itu namanya menuntut ilmu. Tapi secara maknawi. Atau teman-teman mendengarkan guru-guru dengan menggunakan sarana media sosial misalnya. Itu juga adalah masuk dalam rangka menuntut ilmu secara maknawi. Atau teman-teman ikut seperti apa zaman sekarang itu HSI misalnya. Terus kalau kita mau mengerjakan evaluasinya kan kita baca dulu materinya atau kita dengarkan, gitu kan ya. Nah, ketika teman-teman mendengarkan Ustadz sedang memaparkan kajian untuk mengerjakan soal evaluasi, maka ini juga dalam rangka menuntut ilmu. Teman-teman yang sudah masuk untuk mengikuti berbagai macam halaqah ilmu, mintalah kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan. Ya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu butuh berjuang, ya. Bahkan terkadang saya diingatkan oleh putra saya yang masih kecil tuh ya. Ya kalau saya lagi sibuk banget tuh diingatkan, Umi udah ngerjakan evaluasi? Oh iya. Kadang saya juga kadang belum ya. Ya sudah, alhamdulillah. Kerjakan evaluasi. Dan pastikan itu tuh kebutuhan kita gitu. Jangan jadikan beban. Kalau teman-teman diberikan oleh Allah sarana untuk menuntut ilmu setiap hari, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena kita yang butuh dengan ilmu, ya. Dan tidak ada yang bisa memuliakan diri kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memuliakan hambanya, mengangkat derajatnya ketika seseorang itu berilmu. Bersyukurlah kepada Allah manakala di zaman sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakannya berbagai macam ilmu. Ya, baik kita sedang duduk di rumah, kita mendengarkan kajian-kajian, ya, ataupun kita menuliskannya kembali, itu semuanya masuk dalam rangka menuntut ilmu. Secara apa teman-teman? Secara maknawi. Jadi ada dua, secara hakiki dan secara maknawi. Dan kedua-duanya baik. Ya, ketika kita menuntut ilmu secara hakiki datang ke kajian ataupun menuntut ilmu secara manawi, maka dua-duanya kata para ulama akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Atau apa maksudnya dimudahkan jalan menuju surga? Apa orang menuntut ilmu itu cepat meninggal dunia? Kan katanya dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang menuntut ilmu biar dipercepat jalannya masuk surga sama Allah, lebih mudah diwafatkan ya, atau lebih cepat diwafatkan. Apakah begitu maksudnya? Ternyata tidak. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalannya menuju surga, mereka mengatakan ada dua makna lagi.
Yang pertama teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berilmu ini, bagi yang belajar, untuk beramal sesuai dengan ilmu. Jadi orang-orang yang senang menuntut ilmu itu akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengamalkan amalan yang sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya, dulu sebelum kita belajar, kita masuk masjid itu biasa-biasa aja. Mau kaki kanan dulu, mau kaki kiri dulu, kita nggak pernah fokus di dalam kaki kita. Tapi setelah belajar dan kita tahu keutamaannya bahwa masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan, kemudian kita berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka seketika itu Allah sedang memudahkan jalan kita menuju surganya. Gitu. Kan ada perbedaan ibu-ibu antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Atau misalnya lagi, dulu sebelum kita berilmu, kita mengajar di sebuah tempat atau kita bekerja di sebuah tempat, itu niatnya hanya untuk mencari karir, mencari cuan, mencari uang. Tapi ternyata setelah Allah berikan ilmu kepada kita, akhirnya kita tahu bahwa ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, bukan itu tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya adalah agar kita mendapatkan jariyah dari apa yang kita ajarkan. Kan ada nilai plus di dalamnya. Iya nggak teman-teman? Dan seseorang yang menyebarkan kebaikan akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, contoh. Dulu sebelum kita menuntut ilmu, kita kalau sholat ngasal-ngasal. Kita kalau sholat hanya sebatas melaksanakan rutinitas saja. Yang penting sholat, ya nggak boleh ditinggal sholatnya. Tapi sholatnya kita nggak berkualitas sama sekali. Ya, Allahu Akbar. Ya, kita baca doa iftitah, kita baca Al-Fatihah, itu bukan dari hati, tapi hanya lisan yang membaca. Dan walillahilham, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu bagaimana khusyunya salat, akhirnya ketika kita salat kita mendapatkan ketenangan jiwa. Itu nilai plus sendiri. Dan seseorang yang salatnya khusyuk akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan, dimudahkannya jalan seseorang untuk ke surganya, karena di antara cara cepat, cara mudah untuk kita bisa membeli surganya Allah, untuk kita bisa memasuki surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu. Ya, karena dengan menuntut ilmu akhirnya Allah terima amal ibadah kita. Kita tidak sia-sia dalam menjalankan berbagai macam amal salih, dan disitulah kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa sesungguhnya orang yang menuntut ilmu agama terutama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kehidupannya lebih mulia dibandingkan dengan sebelum kita belajar ilmu agama. Ya. Baik. Yang kedua teman-teman, kata para ulama yang dimaksud dengan dimudahkannya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati sirat, dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum kita melewati sirat dan sesudah kita melewati sirat, agar kita lebih semangat untuk menuntut ilmu. Maka kita akan belajar teman-teman tentang apa itu sirat. Kenapa? Karena orang yang melewati sirat akan ada berbagai macam keadaan. Kata Rasulullah SAW, ada orang melewati sirat itu seperti kedipan mata. Ada orang melewati sirat itu seperti angin kencang. Ada orang yang melewati sirat, dia merangkak, ya, terjatuh kakinya sebelah, naik lagi,
dan semua dengan keadaannya masing-masing. Dan ketahuilah teman-teman bahwa sirat ini adalah sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Arabnya jasr, ya. Sebuah jembatan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas neraka jahanam. Ya. Jadi kalau kita pengen dimudahkan jalannya menuju sirat, maka di dunia ya kita sering-sering duduk di majelis ilmu. Karena para ulama ya ketika mereka menafsirkan sirat, maka mereka membawakan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Yu'ta bil jasr fayaj'alu baina dhahri jahannam. Qulna ya Rasulullah mal jasr. Nih sifatnya sirat ibu-ibu, biar kita itu lebih termotivasi. Kata Rasulullah, yang pertama, jembatan itu sifatnya licin. Sirat itu sifatnya madhadatan mazillah, licin. Kita saja di dunia, kalau pas bawa roda kendaraan 2 atau roda kendaraan 4, jalanan licin habis hujan, kita hati-hati enggak? Kenapa kita hati-hati? Hah? Biar enggak tergelincir. Kenapa kalau tergelincir? Jatuh sakit. Itu masih di dunia. Ya. Jatuh sakit di dunia, dirawat sehat kembali biidznillah. Tapi nanti kalau di akhirat, ya, sirat yang licin itu kalau jatuh sudah enggak ada lagi cara untuk mengobatinya, dia langsung jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ya subhanallah, sirat itu kata Rasulullah SAW bukan hanya licin tapi menggelincirkan. Subhanallah, menggelincirkan siapapun yang akan melewati sirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di atas sirat itu teman-teman ada besi-besi pengait, ya, semacam jangkar, atau kalau orang Arab bilangnya hatatifu wa kalalib. Hatatib wa kalalib ini besi-besi yang akan mengambil siapapun yang melewati sirat, ya, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas sirat itu ada kawat berduri yang ujungnya bengkok. Kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di daerah Najd dikenal dengan pohon Sa'dan. Maka dari itu, nasihat kepada diri saya dan teman-teman, kalau kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, berdoalah agar Allah menyelamatkan kita ketika kita melewati sirat. Saking takutnya para ulama untuk melewati sirat, mereka ketika minum air zam-zam, disebutkan, diceritakan di dalam kisah-kisah para ulama, kalau mereka minum air zam-zam, maka di antara doa mereka kepada Allah, ya Allah, selamatkan tubuhku dari tergelincirnya ke dalam api neraka jahanam ketika melewati sirat. Mereka sudah enggak berpikir lagi, ya Allah, sehatkanlah tubuhku, ya Allah, perbanyaklah rezekiku, ya Allah, baguskanlah rupaku. Sudah enggak berpikir itu. Tapi mereka berpikir ketika minum air zam-zam, yang mereka pikirkan adalah keselamatan ketika melewati sirat. Ya. Dan ini menandakan bahwa para ulama itu yang menjadi tujuan utama mereka dalam berdoa kepada Allah adalah sesuatu yang mereka minta, kehidupan di akhirat nanti. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah keluargaku, selamatkanlah guru-guruku, selamatkanlah orang tuaku, selamatkanlah pasanganku, anak keturunanku, semuanya ketika melewati sirat. Ya. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kita ibu-ibu semuanya ketika melewati sirat. Amin. Allahumma amin. Bahkan dalam riwayat lain, sirat itu dikisahkan dia lebih halus dari rambut, ya, dan lebih tajam dari pedang. Sehingga teman-teman, kita ketika mau datang menuntut ilmu, karena ini ada makna yang kedua, yaitu kita dimudahkan untuk melewati sirat. Kalau kita mau keluar dari rumah kita masing-masing untuk belajar, diniatkan dalam diri kita, ya Allah, hamba nggak mau tergelincir nanti di sirat. Maka ya Allah, datangnya hamba ke majelis ilmu dengan harapan semoga engkau mudahkan hamba untuk melewati sirat. Itu boleh. Ya.
Dan itu adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa teman-teman, kita melakukan berbagai macam amal salih dan kita meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengurangi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta itu. Ya, insyaallah. Baik. Apakah hanya sampai di situ teman-teman keutamaan menuntut ilmu? Ternyata tidak. Ya. Apa yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ya barang siapa yang dia menuntut ilmu maka dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, insyaallah. Barang siapa yang dia berkumpul, suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang dikerjakan di rumahnya Allah adalah yatsluna kitabillah. Dia membaca ayat-ayatnya Allah serta mempelajarinya. Termasuk kita sekarang ya sedang mempelajari bagian dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa menuntut ilmu ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Bahkan menuntut ilmu itu sendiri diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Mujadilah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Maka di antara keutamaan menuntut ilmu adalah diangkatnya derajat-derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada di antara kita yang datang ke masjid untuk membahas, mempelajari wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari firman-firman-Nya Allah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, kata Syekh Utsaimin termasuk di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan untuk orang-orang yang sedang duduk di masjid untuk mempelajari kalamullah, mempelajari bagian dari ilmu yang Allah turunkan, Allah akan turunkan untuknya as-sakinah. Apa itu as-sakinah? Ketenangan jiwa. Dan ini yang kita cari selama ini. Jadi obat untuk kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan adalah duduknya seseorang di majelis ilmu. Apakah hanya cukup sampai di sana saja? Ternyata tidak. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Rahmatnya Allah akan meliputi kita semuanya yang duduk di masjid di rumahnya Allah dan belajar ilmu-ilmu yang Allah turunkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan rahmat Allah ini kita butuhkan setiap saat. Tidaklah kita memasuki surganya Allah kecuali kata para ulama dengan rahmatnya Allah dan amal solih yang kita lakukan. Kalau kita hanya mengandalkan amal solih kita untuk memasuki surganya Allah, nggak cukup ibu-ibu. Ya, surganya Allah itu mahal harganya. Orang kita kalau disuruh baca doa, ya saya mengajar adab sehari-hari. Itu kemarin di TPQ Bunaya di Joglo di Keloran. Dan di Masjid Pogung Baru itu saya menyampaikan kepada jamaah ada doa sebelum tidur. Doanya bismikallahumma amutu wa ahya, dan doanya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Mau pilih yang mana? Mereka milih yang mana? Ibu-ibu kalau ditawari biasanya baca doa yang mana? Bismikallahumma amutu wa ahya atau bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha fa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Yang mana? Pertama, kedua? Kenapa pilih yang pertama? Lebih pendek. Padahal kita kalau pengen milih masuk surga, surganya Firdaus. Tapi kalau milih doanya yang paling pendek. Ya berarti kita masuk surga bukan dengan amalan kita saja, tapi kita masuk surga juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surganya seorang yang beriman itu bukan hanya dengan amal ibadah kita. Makanya kita nggak boleh nyombongin amal ibadah kita. Oh aku udah sedekah sekian miliar. Oh saya sudah sholat tahajud, saya sudah puasa. Belum tentu ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat. Caranya bagaimana? Sering-sering datang ke majelis ilmu. Ya. Baik, kemudian di antara bonus ya orang yang menuntut ilmu adalah wahaffathumul malaikat. Dan malaikat mengelilingi mereka. Ada yang lihat malaikat, Ibu-ibu? Ada yang bisa lihat malaikat sekarang? Ada malaikat nggak di antara kita nih? Ada. Tapi bukan berarti saya bisa lihat malaikat, ya bukan. Janjinya Rasulullah SAW bahwa di setiap halakoh ilmu, apalagi halakoh ilmu itu dilaksanakan di masjid, maka pasti Allah akan turunkan malaikat. Ya, nggak usah disapa malaikatnya. Tapi malaikat ada di antara kita. Ya, sedang apa? Sedang belajar. Ya, sedang duduk di majelis ilmu. Insya Allah. Makanya kata syekho kami, di antara nasihat beliau tuh begini. Saya masih ingat banget. Ya talibah, kata beliau, wahai para pelajar, kalau kalian masuk halaqah Al-Quran, kata beliau, walaupun kalian itu belajar sama saya online, tapi coba dia rasakan bagaimana kalian harus mengagungkan ilmu itu sendiri. Karena kata beliau sekarang itu kita lagi masuk di halaqah ilmu, di halaqah Quran. Dan ada malaikat-malaikat yang turut hadir di samping kita. Ya, makanya kita kata beliau harus mengagungkan ilmu itu sendiri. Jadi Masya Allah ya teman-teman, di halaqah Al-Quran Timur Tengah itu ada berbagai macam metode. Ada yang syekhonya boleh kita habis setor Al-Quran terus diizinkan untuk pergi, sudah selesai. Giliran kita baca sudah boleh keluar. Ya boleh keluar dari Zoom. Ada yang syekhonya itu tidak mengizinkan satupun dari tolibahnya, satupun dari pelajarnya untuk keluar dari halaqah walaupun dia sudah baca. Dia harus dengarkan dari peserta pertama yang membaca sampai yang terakhir. Ya. Alasannya kenapa yang kedua ini? Alasannya kata beliau karena kita itu harusnya bahagia, senang mendengarkan teman kita baca Al-Quran, kita berada di tempat yang mulia, kata beliau, kita sedang dibersamai oleh malaikat, kata beliau begitu. Ya, Masya Allah. Jadi tidak usah kaget teman-teman kalau pas ikut halaqah di Masjid Nabawi misalnya, ataupun halaqah di Timur Tengah lainnya, ya halaqah Al-Quran itu ada dua metodenya begitu. Ada yang kita baca, setelah kita baca keluar. Ada yang dari awal sampai akhir. Dan kedua-duanya punya plus minus ya. Berarti kalau kita ikut halaqah yang dari awal sampai akhir kita harus duduk, tidak boleh pergi, berarti memang kita harus meluangkan waktu 1 jam 2 jam duduk di situ. Tapi kalau kita ikut halaqah yang tadi yang memang mu'alimahnya, pengajarnya boleh kita keluar, maka ini bisa dipakai oleh teman-teman yang sedang sibuk gitu ya, yang banyak aktivitas. Ya, Masya Allah. Saya senang teman-teman mengikuti halaqah-halaqah mereka karena banyak doa-doa ya semangat dari mereka yang mereka tularkan untuk kita sebagai muridnya. Ya, baik. Dan ada lagi teman-teman bonusnya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Insyaallah. Dan nama kita nih yang suka duduk di masjid, yang suka duduk di majelis ilmu, yang suka belajar Al-Quran, yang suka mentadabburi Al-Quran, yang suka belajar hadis, maka nama-nama kita ini disebut-sebut sama Allah di langit sana. Allah akan membangga-banggakan nama para penuntut ilmu. Allah akan berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku bangga dengan fulana bin fulan. Aku bangga dengan fulana bin fulan. Bahkan kalau Allah mencintai seorang hamba yang ada di muka bumi ini, ya dalam hadis lain, maka Allah akan sebut-sebut namanya hamba Allah yang Allah cintai ini, dan Allah akan katakan kepada malaikat, wahai malaikat, katakan kepada penduduk bumi, cintailah fulana, ya, karena aku telah mencintainya. Insyaallah. Jadi yang paling penting ibu-ibu di dunia ini yang kita cari adalah nama kita itu terkenal di hadapan Allah. Bukan menjadi tujuan utama nama kita tenar di hadapan manusia. Apalah artinya kalau nama kita tenar di hadapan manusia tapi kita nggak dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Popularitas yang kita cari selama ini akan hilang begitu saja kalau kita sudah meninggal dunia. Ya, dan orang yang mengejar hanya kepopularitasan, hanya keterkenalan, dia akan kecewa manakala tidak terkenal dalam kehidupannya. Ya.
Maka mari luruskan niat-niat kita. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita mengajar? Ya, di antara niat kita adalah agar nama-nama kita harum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar nama kita terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Uwais Al-Qarni, yang mana beliau tidak terkenal di bumi tapi seluruh penduduk langit mengenalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada seluruh penduduk langit bahwa ada seorang hamba yang bernama Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya dan aku mencintainya. Ya, jadilah kita bintang-bintang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya kalau nama kita sudah terkenal di langit sana, ketika ruh kita naik, ya Allah, semoga Allah mudahkan. Ketika jasad kita sudah berpisah dengan ruh kita, ketika datang sakaratul maut dan ruh kita keluar dari jasad kita, dibawa oleh malaikat ke atas langit sana, maka malaikat akan bertanya, ruh siapa yang kau bawa? Disebutkanlah oleh malaikat, ini adalah ruhnya Fulana bin Fulan. Harapan kita teman-teman, malaikat yang ada di atas sana akan mengatakan, oh iya, aku kenal dengan Fulana bin Fulan. Aku kenal dengan dia. Karena nama dia suka disebut-sebut di atas langit. Dan ruh kita harum dibawa oleh malaikat. Ketika ruh kita dibawa ke atas langit, dan malaikat akan berkata, oh aku kenal dengan ruhnya Fulana yang sering duduk di majelis ilmu, yang suka disebut-sebut oleh Allah namanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita dan kehilafan kita. Dan semoga ketika nanti masanya ruh kita keluar dari jasad kita, semoga ruh kita diterima oleh penduduk langit. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang selanjutnya adalah masih dalam hadis yang sama, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang dia lambat dalam beramal, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Di hadis yang lain, teman-teman, disebutkan bahwa di antara keutamaan menuntut ilmu disebutkan wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi, bahwa malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard. Bahkan seorang penuntut ilmu ini akan dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seluruh penduduk bumi dan langit. Sampai-sampai hatta al-hitanu fil ma. Sampai-sampai ikan-ikan yang berada di air ikut turut mendoakan para penuntut ilmu. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan ketahuilah, kata Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu atas ahli ibadah atau abid itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Jadi bulan itu diibaratkan seorang yang alim, bintang itu diibaratkan seorang yang abid. Wa innal ulama hum warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Wa innama warasul ilma. Tetapi para nabi mewariskan ilmu untuk umatnya. Faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Dan barang siapa yang dia mendapatkan warisan nabi yaitu ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Artinya ketika kita duduk di majlis ilmu dan kita mendapatkan ilmu itu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang mendapatkan kebaikan yang banyak. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, karena sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang terus belajar untuk mencari ridhonya, terus memahami dan terus mengamalkan ilmu itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pembuka pintu-pintu kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, dan semoga Allah mengangkat derajat-derajat kita, derajat orang tua kita dan anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin.
Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sebenarnya kalau kita akan membahas tentang bagaimana belajar menuntut ilmu, panduannya itu begitu panjang, bersesi-sesi kajian. Maka dari itu saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang offline untuk membaca bukunya. Silahkan, dengan syarat insyaallah pekan depan dibawa kembali bukunya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.